Anak ini tersenyum saat ikannya mati, membuat wajahnya berubah menjadi boneka dan senyumnya membeku guys. Ini parah banget sih akhirnya. Jadi kisahnya pada saat wanita ini kecil, ada cowok yang menghabisi ikannya dia. Tapi saat ikannya mati, dia malah tersenyum terus. Sepanjang hidupnya dia cuma memasukkan senyuman aja, sampai pada suatu hari mukanya berubah jadi kayak boneka. Dan senyumnya nggak bisa hilang sama sekali. Tapi malah ada produser yang suka banget sama dia dan menjadikan Eri sebagai artis banget. Bahkan semua orang tuh pingin banget punya gaya dan senyum yang sama seperti dia. Tapi Eri merasa nggak seneng sama sekali, dia merasa terlalu dikerumunin semua orang. Tapi yang dia bisa lakukan hanyalah tersenyum. Sampai dia itu pingin banget melepas topeng yang ada di wajahnya. Namun semuanya itu gagal dan saat lagi mau konser. Tapi pas saat konser dia malah bertemu dengan bayangan ikan yang waktu itu dia punya pas saat kecil. Abis ini benar-benar parah banget guys. Karena selalu memberikan senyum palsu, akhirnya cewek ini nggak bisa berhenti senyum seumur hidupnya. Jadi Eri udah menjadi artis dan semua orang tuh pingin banget menjadi dia. Dan saat dia mau konser, dia tuh udah lelah banget kalau misalkan dia harus pakai topeng senyum terus. Tiba-tiba dia ketemu ikan peliharaannya dulu. Dan ternyata ikannya tahu kalau misalkan senyum dia itu palsu. Abis ikannya mati, dia itu juga nangis. Ikannya suruh dia untuk melakukan apapun yang kamu mau. Setelah itu dia langsung bertekad untuk melakukan sesuatu yang parah banget guys. Jadi ini ketika dia lagi konser, dia bukannya nyanyi tapi dia bikin takut semua orang dengan menghancurkan topengnya dia. Sehingga topengnya jadi bolong dan dia jadi terkenal dengan Eri si pemarah. Tapi para fansnya malah suka banget dengan Eri yang pemarah seperti sekarang. Dan sekarang Eri yang gak pernah senyum menjadi terkenal lagi. Anak ini setiap hari nungguin bulu ketiaknya supaya numbuh sampai akhirnya dia melakukan ini yang bener-bener gak nyangka banget guys. Jadi kisahnya anak cowok ini tuh suka sama salah satu anak cowok juga di kelasnya. Dia tuh ngeliatin cowok yang dia suka tuh punya bulu ketiak guys. Sampai akhirnya dia terobsesi banget dia harus juga punya bulu ketiak. Tapi yang bikin dia stres bulu ketiaknya tuh gak numbuh-numbuh. Akhirnya suatu hari saat dia lagi guntingin rambut dari ayahnya, dia punya ide untuk nempelin rambut tersebut di ketiaknya dong. Nah besoknya pas dia ke sekolah dia bener-bener pede banget sambil angkat ketek terus. Nah pas dia udah pamer-pamer dan pede banget, semuanya berubah saat dia datang ke rumah cowok yang dia suka guys. Nah karena cowok ini baru punya bulu ketek, jadi dia angkat ketek terus, apalagi di depan cowok yang dia suka. Tapi tiba-tiba cowok ini ngajak dia untuk berenang di rumahnya. Di situ dia kayak udah mulai panik banget. Bahkan dia pura-pura kalau misalkan dia itu alergi air kolam renang. Tapi temennya dia yang melihat dia malu-malu tuh gemes banget. Akhirnya dia dorong dia masuk ke dalam kolam renang dong. Tapi seisi kolam renang itu benar-benar teriak semua karena ketek dia tuh kemana-mana. Bener-bener bulu ketiaknya nempel di semua orang dan bikin banyak orang jijik sama dia. Di situ dia malu banget, tapi untungnya cowok yang dia suka malah nyamperin dia. Dan malah mereka menjadi semakin deket. Nah pas dia lagi pulang ke rumah, dia masih ngeliatin ketek dia lagi. Tapi tiba-tiba pas dia lihat dari deket, ada satu bulu yang udah numbuh. Akhirnya dia seneng banget guys. Guys, ini adalah desain-desain paling parah dan aneh di dunia, kalian harus lihat. Yang pertama ada perosotan yang bahaya banget, dimana jatuhnya tuh masih tinggi banget. Yang kedua ada tempat mainan yang desainnya nggak enak banget gak sih dilihatnya. Yang ketiga ada rumah yang di depan kamarnya langsung tangga dan langsung belok, ini bahaya banget gak sih? Bahkan ada juga toilet yang nggak ada pintunya sama sekali sama ruang meeting. Banyak banget desain-desain yang lebih aneh daripada ini. Udah aku bahas semuanya di YouTube aku channel internet, tinggal pencet bio aku. Guys, siap-siap ya, karena akan dibangun lift keluar angkasa. Jadi ini adalah rencana yang akan dibuat oleh perusahaan Jepang, di mana mereka akan membangun lift menuju luar angkasa. Ide ini udah mulai dicetuskan pada tahun 2014 oleh perusahaan Obayashi. Nantinya lift ini akan dilontarkan dari lautan, dan akan terhubung dengan satu sama lain lewat kabel seperti ini ke satelit. Dan kecepatannya akan lebih dari 120 meter per jamnya. Dan biayanya itu mencapai 135 triliun. Namun untuk perjalanan ke luar angkasa dengan lift ini memakan waktu sekitar 8 hari. Kalau misalkan uji coba ini berhasil, siap-siap ya akan ada lift ke luar angkasa. Anak ini selalu dandan kayak tante-tante dan setiap hari itu kerjaan dia gosip sambil nunggu suaminya pulang. Kalian harus tahu sih kenapa. Jadi kisahnya anak ini tuh sering banget ngundang teman-temannya ke rumah, bergaya-gaya kayak gini. Pokoknya nggak seperti anak kecil pada umumnya. Nah, mereka itu biasa melakukan gosip-gosip ini siang hari nih guys sampai sore. Karena nunggu suaminya yang akan pulang. Pas dia lagi main-main kayak gini, tiba-tiba ada yang buka kamera dia dan ternyata itu adalah mamanya. Ternyata anak ini selama ini tuh cuman main Barbie doang.
Tapi Barbie-nya itu mencontoh apa yang dilakukan mamanya setiap hari. Mamanya tuh selalu mengundang temennya, terus ngomongin orang, gosipin orang, dan selalu minum-minum sebelum suaminya pulang. Makanya hati-hati ya ngelakuin apapun di depan anak kalian, takutnya dicontoh. Cowok ini marah banget karena ada yang lemparin telur terus-menerus ke dia, dan pas dia tahu siapa orangnya dia benar-benar nyesel banget. Jadi kisahnya cowok ini tuh lagi capek banget karena habis lari pagi. Nah pas dia lewat dia merasa dilempar telur terus-menerus. Pas dia lihat ke atas kayak ada orang yang ngumpet. Di situ dia udah bener-bener marah banget dan dia berpikir untuk langsung datengin orang itu. Dia langsung naik menuju ke rumah yang tadi lemparin dia telur. Terus dia sambil marah-marah banget. Tapi ketika dia lihat siapa orangnya dia bener-bener tercengang. Ternyata itu adalah seorang anak kecil cowok yang mana dia itu keterbelakangan mental. Jadi cowok ini bener-bener tahu kalau misalkan anak ini nggak mungkin sengaja. Terus cowok ini nanya, kenapa kamu lemparin aku telur? Tapi pas dia baru mau ngomong kenapa, tiba-tiba ada mamanya yang datang ngamuk-ngamuk guys. Dia udah marah-marah nih guys, mau lihat siapa orang yang berani lemparin dia telur. Dan ternyata abis dia lihat dia bener-bener nyesel banget. Karena dia hanya melihat anak kecil yang memiliki keterbelakangan mental. Dan di situ dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi dia tanya, kenapa kamu lemparin aku telur? Pas anak ini mau jawab, tiba-tiba datang mamanya yang ngamuk-ngamuk dan suruh cowok ini keluar. Nah, ketika cowok ini keluar, cowok ini berasa ada suara nih di kamar ini. Ternyata isinya banyak anak kecil yang diculik sama wanita tersebut. Di situ cowoknya benar-benar kaget banget melihat hal itu. Dan dia langsung aja kabur anak cowok tadi. Dia benar-benar lari secepat-cepatnya supaya bisa menolong anak itu. Dan dia langsung menelpon pihak kepolisian untuk membantu anak-anak lainnya. Ternyata anak tersebut lempar telur untuk minta tolong guys. Pernah kebayang gak sih cara menyelamatkan diri apabila mobil kamu nyemplung ke sungai, laut, atau danau? Jadi ini adalah cara yang ampuh banget yang diterapkan di Amerika Serikat oleh Dr. Gordon Gisbrecht. Dr. Gordon bilang setiap detik yang ada saat mobil kamu tenggelam itu adalah saat-saat yang penting banget yang bisa menentukan kamu itu hidup atau tidak. Jadi pertama, saat mobil kamu tenggelam, air-air akan langsung masuk seperti ini. Kalau misalkan pintu nggak bisa dibuka, kamu turunkan kaca jendela dan keluar. Kalau kaca jendela yang nggak bisa dibuka, kamu cari benda yang tajam dan kamu langsung tusuk di bagian bawah jendela supaya gampang pecah. Kalau ada anak kecil di mobil tersebut, langsung selamatkan dan keluar dari jendela secepatnya. Dan Dr. Gordon bilang jangan membuang waktu untuk menelpon. Karena kalau kamu pegang telepon dulu, kamu nggak akan selamat. Setelah itu langsung kamu keluar dari mobil tersebut. Karena hanya beberapa detik aja mobilnya akan langsung tenggelam. Dan segera berenang ke permukaan. Ibu ini nggak pernah kedip saat anaknya lagi makan karena dia harus memastikan anaknya nggak boleh makan berantakan setetes pun. Kalau nggak, ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya ibu dan anak ini tuh tinggal berdua doang. Dia juga tinggal di hutan yang suka didatengin anak kecil. Dimana ibu ini selalu bilang ke anaknya jangan pernah main sama anak-anak itu. Karena mereka adalah anak-anak yang kotor. Jadi ibunya tuh nggak mau kotor banget, dia gila kebersihan. Sampai kalau misalkan anaknya makan, ibunya tuh nggak akan berkedip. Karena dia harus lihat anaknya itu nggak akan berantakin makanannya. Itu tiba-tiba telurnya netes ke meja. Dan di sini mamanya benar-benar langsung marah banget. Udah aku bilang jangan pernah makan berantakan. Terus keesokan harinya ibunya kaget banget anaknya ketahuan main sama anak-anak yang kotor itu. Pas dia cari anaknya udah hilang guys, nggak ada lagi sama sekali. Dan saat tengah malam anaknya balik dalam keadaan yang kotor banget. Dan apa yang selanjutnya terjadi bener-bener serem banget. Udah aku bahas semuanya di YouTube aku, share Antoinette, linknya di sini ya. Dua cewek yang pacaran ini malam-malam nyari cowok yang mau pacaran sama mereka berdua. Tapi paginya tiba-tiba cowok itu benar-benar menghilang guys. Kalian harus tahu sih. Jadi kisahnya cewek ini tuh berdua pacaran. Terus mereka lagi bosen nih. Mereka nyari cowok yang mau pacaran sama mereka. Jadi mau pacaran bertiga gitu. Nah mereka itu ketemu cowoknya di dating online dan janjian untuk datang ke rumahnya. Pas cowoknya lihat, cowoknya benar-benar seneng banget karena dapat dua cewek cantik sekaligus. Tapi di satu sisi cowoknya itu lebih tertarik sama yang baju putih. Nah saat mereka mau melakukan hal itu, pacarnya yang baju hitam merasa didiemin dan dia nggak nyaman. Akhirnya dia keluar dari kamar tersebut tapi dompetnya ketinggalan. Ya udah deh, dia main HP aja tungguin pacarnya itu selesai dari kamar itu. Nah pas dia mau ngambil dompet yang ketinggalan di kamar cowok itu, pacarnya itu ngelarang. Dia bilang cowok itu akan kerja pagi-pagi, kamu jangan ganggu dia. Tapi keesokan harinya cowoknya menghilang guys. Dua cewek ini cari cowok ganteng supaya bisa pacaran bareng-bareng, tapi akhirnya malah kacau guys semuanya. Akhirnya mereka berdua tidur, tapi pagi-pagi cewek ini benar-benar kaget banget. Soalnya mama dari cowoknya tuh telepon dia dan motor dari cowoknya tuh masih ada di situ. Padahal kata cewek yang ini cowoknya tuh udah kerja dari pagi.
Bahkan cewek ini udah panik banget, mamanya telepon loh, ntar kenapa-napa. Nah, karena cewek ini merasa ada sesuatu yang gak beres, dia itu nguping di kamar cowoknya karena dia merasa ada sesuatu yang bunyi-bunyi. Tapi pas dia nguping selalu diomelin sama pacar yang cewek ini. Sepertinya pacar yang cewek itu menyembunyikan sesuatu dan dia masih diam aja. Tapi tiba-tiba pacarnya itu mau mandi. Nah, ini kesempatan yang besar banget buat dia untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan terutama dia tuh mau nyari dompetnya. Akhirnya dia ambillah dompetnya tanpa dia nengok-nengok lagi. Padahal sebenarnya cewek ini demen banget menghabisi nyawa cowok-cowok yang ganteng. Tapi sayangnya pacarnya nggak tahu apa-apa tentang dia karena dia nggak nengok sama sekali. Guys, sekarang China membuat bendungan raksasa kayak gini yang bisa memperlambat rotasi bumi kita. Jadi China itu memiliki bendungan yang bernama Three Gorges Dam. Konon katanya ini adalah bendungan terbesar di dunia. Bendungan ini bisa menampung air hingga 39,3 km kubik. Dan lebih kaget ya, ternyata bendungan ini bisa memperlambat laju rotasi bumi kita loh. Karena dengan menaikkan 39 triliun kilogram air di atas permukaan laut dapat meningkatkan momen inersia bumi. Sehingga dapat memperlambat laju rotasi bumi kita.